Oke, kalau gitu kita mulai saja ya kuliah kita pada malam hari ini. Analisis kelayakan bisnis. Nah, pada malam hari ini nanti kita akan belajar tentang aspek keuangan ya. Aspek keuangan bagian pertama ya, bagian keduanya nanti minggu depan insya Allah. Tapi sebelum kita memasuki materi tentang aspek keuangan, kita akan mendengarkan presentasi dari bisnis Pak Huda dulu ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, semoga kuliah kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, serta ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat. Baik Pak Huda, silakan untuk memimpin doa dulu. Untuk mengawali mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Huda sudah memimpin doa. Baik, langsung saja saya share screen presentasi dari Pak Huda. Ini dari PDF ya, sudah saya jadikan PowerPoint. Ya. Oke, silakan Pak Huda untuk mempresentasikan bisnisnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indra Sukma telah ngasih kesempatan waktu untuk mempresentasikan bisnis saya, yaitu bisnis furnitur. Dan furnitur merupakan salah satu supplier furnitur khas Jepara yang melayani pesanan dan produksi furnitur khas Jepara dan menyediakan berbagai macam produk furnitur jati khususnya dan mauni yang kualitas baik indoor ataupun outdoor. Dan tentunya kami juga melayani produk custom sesuai dengan keinginan dan selera yang Anda sukai. Next, Bu. Ya. Konsep. Untuk konsep, kita merupakan usaha yang bergerak di dunia furnitur, menyediakan berbagai produk baik secara offline maupun online bisa. Produk yang kami jual pun sangat bagus, memiliki kualitas dan memiliki nilai seni tertinggi atau artistik yang ditunjang oleh konstruksi yang kokoh dan sangat kuat. Tujuan usaha nomor 1 yaitu untuk mencari keuntungan atau relasi dan materi. Kami juga untuk memperkenalkan produk mebel ukir khas Jepara ke pasar nasional dan internasional. Yang kedua, mengekspansi pasar lokal maupun nasional. Aspek pasar. Barang yang ditawarkan berupa furnitur seperti kursi taman, kursi teras, meja belajar, almari pajangan, almari baju, dipan, dan lain-lain. Menengah ke atas dan pihak properti seperti pihak pengembang hotel, villa, dan perumahan, dan lain-lain. Untuk pesaing, perusahaan besar seperti IKEA yang sudah memiliki nama besar sehingga sudah dikenal oleh masyarakat luas. Lanjut, Mas, sudah? Lanjut. Iya. Oke, sudah ini aspek pemasaran. Ya. Ya. Sudah. Untuk aspek pemasaran, promosi kami tentunya memanfaat teknologi yang ada, yaitu memperluas pasar dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan e-commerce seperti Tokopedia. Tentunya kami akan selalu melayani konsumen dengan baik dan tetap menjaga kualitas dari segi seni dan fungsi konstruksi. Analisis kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri pun, yaitu pertama, jangkauan pemasaran bisa lebih luas karena menggunakan sosial media dan e-commerce, yaitu Tokopedia yang bisa diakses kapan saja.
produk diproduksi apabila ada pesanan dan kesepakatan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kekurangan, 1. Harga bahan baku yang tidak stabil. Kedua, kendala cuaca saat musim hujan yang dapat memperlambat finishing dan pengiriman. Untuk contoh produknya ini ada kursi lipat. Kursi lipat ini bisa dapat digunakan di indoor maupun outdoor. Ini yang dalam ruangan sofa, kursi sofa. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Huda telah mempresentasikan bisnisnya. Bisnisnya ini sangat bagus sekali ya, furniture ya dari Jepara. Ini ukir-ukirannya mana nih Mas, contoh ukir-ukirannya? Oh, kalau ini saya ambil contoh yang enggak ukiran, Bu, yang biasa dipakai untuk kafe atau yang indoor-indoor gitu, Bu. Tapi ada ya, Mas memproduksi yang ada. Ukir-ukiran Jepara ya? Ya, ada. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin sharing dengan Mas Huda? Saya Nisha mau nanya, Bu. Oh ya, silahkan. Selamat malam, Huda. Malam, Nis. Izin bertanya. Tadi kan tujuannya pasar nasional ya. Itu strategi pasar atau marketing itu bagaimana untuk mencakup pasar nasional tersebut? Apakah melalui pemasaran secara online? Karena kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita secara pemasaran secara konvensional gitu biasa offline. Kalau bisa mencakup secara nasional itu gimana caranya? Kalau dari kami sendiri pun kita sudah membuka pemesanan secara online, yaitu by sosial media maupun Tokopedia. Di Tokopedia pun bisa dicek kan di situ. Makanya kita berani untuk mengekspansi pasar lokal dan nasional. Begitu, Nis. Ya. Jadi Oke, berarti Tokopedia ya. Nanti tuh packingnya gimana? Apalagi kan ada furniturnya, apa langsung dikirim kah? Kalau itu biasanya dari kesepakatan dua belah pihak. Biasanya kan ada melewat jalur JNE atau ekspedisi. Kalau yang pengalaman kemarin sih dari pihak ekspedisi biasanya untuk packing dan pengirimannya. Oh, tapi bisa ya lewat ekspedisi, soalnya kan kalau lewat ekspedisi kan kayak per kilo gitu ya nggak sih? Kita kalau mengirim barang. Bantu jawab nih, kan ada JNE Tracking sama JNE KAI. Juga hitungannya malah lebih mahalan di kayak. Gimana Mas Huda, suaranya putus-putus ini? Iya, tadi putus-putus suaranya. Putus-putus suaranya, Mas Huda, bisa minta tolong diulang? Halo, Mas Huda? Halo? Tadi suaranya putus-putus. Ya, tadi suaranya putus-putus, jadi minta tolong diulang. Untuk pengirimannya itu bisa, Bu. Kalau lewat ekspedisi pun juga bisa. Kalau menurut saya ya, kalau dikirim lewat kayak JNT atau JNE itu malah lebih mahal. Karena hitungannya itu mereka hitungan per volume. Per kilo ya? Bukan per kilo ya? Oh, bukan, malah lebih mahal, Bu, jatuhnya itu. Oh, iya. Kalau kami di sini seringnya pakai ekspedisi. Apalagi kalau kita punya kenalan orang dalam, itu kan harga pasti ada digoyang bisa. Biasanya tuh kalau satu set kursi itu biaya kirimnya tuh berapa, Mas? Satu set kursi, ada meja, ada kursi. Itu biasanya berapa? Itu mulai dari 300 sampai itu sih, Bu. Sampai 500 tergantung tempat. Jauh dekatnya itu tujuan ya. Iya. Gini nih, saya juga kursi saya nih sudah rusak nih. Rencananya kalau memang harganya masuk nih. Kira-kira kalau ukir-ukiran itu kalau satu set itu berapa, Mas?
Dari kayu jati nih ya, dari kayu jati berapa, yang mau nih berapa? Kalau itunya itu bervariasi Bu. Kalau memang dan tuh saran saya mending jati. Kalau Mauni itu biasanya itu umurnya nggak lama itu Bu. Oh, yang awet Kan jati ya Mas, Indonesia yang sendiri lebih kan, awet ya? iya, kalau Indonesia sendiri kan mempunyai 2 musim ya Bu, musim kemarau sama musim penghujan. Nah Iya. itu kalau dibuat kayu Mauni pun ya hitungannya beberapa tahun doang itu Bu. Iya. Kalau jati Kalau lebih dari awet ya. iya, Mm-mm. Nah, dilihat jatinya juga sih Bu, ada 3 jenis kayu jati kan, ya, yang jenis muda, sedang, ah, sama tua. tua. Gitu. Ya, yang Kalau bagus yang yang tua ya tua. harganya emang, Oh, gitu. kalau tua harganya emang agak mahal sedikit. Kalau misalnya kita beli misalnya mentah nih ya, beli mentah mungkin lebih murah Iya, ya daripada yang sudah di finishing ya. iya. Mm-mm. Kayak yang tadi, contoh yang tadi itu Contoh kursi yang lipat tadi tuh ya, kalau yang kursi mentah lipat di ini. sini, Mm-mm. iya. Kalau ini Yang saya tengah punya ini nih kursi Mas. lipat itu, Yang ini saya punya nih, yang ini nih, yang ini. oh ya itu Saya punya kalau di ini. sini nyebutnya kursi kacang itu Bu. Kursi kacang. Oh, Kursi Iya, kacang kursi Bu. kacang, Bu, katanya. kursi kacang kayak gini ya. Saya punya kayak yang ini nih. Iya. Mm-mm. Ini yang versi panjangnya ada nggak yang sekitar 1,5 meter? Kan ini kan saya punya ini yang kecil ini untuk 1 orang. Ada yang panjang nggak yang seperti ini? Panjangnya segini, tapi modelnya begini gitu. Oh iya. Ada sih Bu, kalau mau Oh, bikin custom pesan dulu bisa ya. itu. Oh, Iya. Kalau Harus lewat pesan dulu. oh gitu ya, open PO lah ya, pesan dulu ya. Nanti soalnya kan juga hitung-hitungan bahan baku, terus memutuskan harganya berapa juga itu. Oh iya ya, kalau dari Jepara ke Jakarta mah ongkos kirimnya berapa ya? Mahal ya Mas? Ya kalau belinya satuan itu malah jatuhnya lebih mahal Bu. Oh Soalnya gitu. pengalaman saya itu dari ekspedisi kalau sedikit atau banyak tuh sama Bu. Gimana Mas? Maaf, putus-putus suaranya. Sinyalnya mungkin ya. Gimana tadi coba diulangi Mas tadi? Beli sedikit atau banyak gimana tadi? Biasanya itu di ongkosnya hampir itu Bu, hampir sama. Jauh beda itu Bu, hampir sama. Oh gitu, jadi rugi ya kalau cuma beli 1 kursi, mendingan 1 set gitu ya, karena kurang lebih ya ongkos kirimnya ya. Iya Bu. Oke. Mas Huda belum pernah mencoba untuk ekspor gitu. Kalau ekspor sendiri belum pernah Bu, soalnya ya nggak ada model besar gitu kan. Oh ya, jadi ini hanya lokal aja Misal ya. nih kayak saya ngirim ke ini Bu, antar pulau itu aja beban biayanya juga lebih besar lagi itu Bu. Masih Indonesia tapi beda pulau itu. Oh gitu ya. Karena biaya Biaya kirimnya itu ya, ekspedisinya tuh ya Mas. itu kena 2 kali itu Bu. Iya ya. Nggak buka di sini ya Mas, toko di sini di Jakarta nggak ada ya cabangnya? Nggak ada Bu, itu kami tuh cuma toko online. Kami produksi kalau ada pemesanan aja gitu. Oh begitu, ya. Ini bisnis keluarga ya, dari keturunan keluarga, maksudnya dari keluarga terus Mas meneruskan atau memang murni bisnis Mas sendiri? Enggak, itu saya bisnis saya sendiri tapi join sama temen. Iya. Sudah lama Mas bisnisnya ini? Baru sih Bu, kurang lebih ya 1 tahunan lah. Oh begitu. Mas kan di Ya. Jepara, kuliahnya di IBM ASMI di Jakarta. Ini bagaimana nih cara mengurus bisnisnya di Jepara sana? Kan saya berdua sama teman saya itu kan Bu. Ya teman saya itu punya mebel. Nah, saya itu artinya bagian pemasaran aja Bu. Jadi kalau ada pemesanan,
ntar teman saya yang ngurusin di Jeparanya itu. Oh begitu, ya. Jadi joinan ya sama temennya ya. Iya. Mas bagian Iya. pemasaran. Jadi kadang Mas ada di Jakarta gitu ya. Kemudian karena ini kondisi pandemi kuliah online, Mas pulang ke Jepara. Iya, Bu, benar sekali. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Mas Huda, Ya, Mas Iya, Ali Mas Ali. bertanya. Silakan. Mbak, selain kursi, meja, kasur, lemari, bisa buat gerobak gak, Dak? Wah, ada pesanan gerobak nih. Bisa, Li. Bisa, Li. Serius, Dak? Serius. Berapa itu? Di range harga berapa? Untuk gerobak di range harga berapa? Kalau itu saya belum tahu ya, Li. Soalnya tuh saya belum pernah pengalaman dapat gerobak juga. Kan nantinya juga saya kalau bikin kayak gitu dapat Ya. sana kayak gitu Nanti, saya kan hitung-hitung lagi itu kan. Ya betul. Nanti kalau urusan sketsa gambar dari saya, nanti saya kasih kirim ke Mas Huda, tinggal Mas Huda lihat bentuknya kayak begini gitu. Berapa kira-kira range harganya? Pakai kayu yang biasa aja, yang mau yang nih kayak kayu biasa kan ya, juga yang beli. yang biasa mahoni ya, yang nggak terlalu mahal lah, yang mending jati, Li. Iya, kalau yang enggak jati. terlalu mahal. Kalau untuk gerobak kayu jati ya sayang ya. Iya, itu betul, Bu. Tadi mau saya bilang kalau buat gerobak kan soalnya kan ini hujanan, kepanasan, Bu, gitu. Gerobak ringan kali, apa gerobak buat apa? Bubur. Gerobak buat bubur, bukan. Untuk jualan itu ya, Mas. Es kulkul. Makanan. Iya, Bu, itu. Kan saya harus dorong-dorong, Bu. Dorong-dorong gerobak. Oh, gitu. Kan itu kan saya belum dikasih gambar sketsanya si Ali. Kan itu kan ada ukurannya. Nah, itu kan ukurannya saya harus kalkulasi lagi dari bahan baku, pengecetan, terus bahan paku. Iya. Kalau nggak ada itunya ya saya terus terang nggak bisa ngasih harga. Kalau boleh tahu, kayu yang anti rayap ada gak di sana? Nggak ada, namanya kayu pasti kena rayap. Tapi kalau pengen nggak kena kayu, nggak kena rayap tuh diobat biasanya. Kasih kayak cairan gitu ya? Oh, ini ilmu yang baru loh. Baru tahu loh, dikasih cairan udah obatin. Oke. Emang ada cairannya kayak Mas Huda ya, cairan anti rayap. Mau itu kan Bu mau dibikin nih. Bahan baku kayunya ini. Iya. Mau diproduksi itu biasanya disemprot dulu itu Bu. Sama cairan itu biar hewannya juga naik cairannya itu sesudah cat apa sebelum cat? Malah pas awal-awal banget itu, Li. Belum diapa-apain kayaknya. Jadi waktu masih pure kayu ya? Kayu mentah itu ya? Iya, masih mentah. Masih mentah disemprot dulu. Iya, itu kan nanti kan disemprot. Iya, disemprot sama cairan itu. Iya, biar rayapnya mati nanti dulu. Hewannya kan ada tuh. Oh ya. Iya, pada keluar semua tuh. Oh, ilmu baru. Keluar, hewannya keluar, mantap. Baik. Iya, Mas Ali. Oh, gitu. Kayu jati juga ada rayapnya, Mas. Kayu jati. Ada, Bu, kalau yang kayu jati muda itu malah rentan kena rayap itu. Oh, gitu. Mas kalau yang tua? Itu di rumah itu ya? Yang tua itu ada rayap. Kalau yang tua ada, tapi nggak sebanyak kalau yang tua mungkin karena keras ya, tekstur jatinya jadinya rayapnya itu mungkin istilahnya giginya nggak kuat mungkin ya. Nggak kuat. Karena keras ya kalau udah tua ya jati ya. Iya, Bu. Kadang pun gergaji pun itu Bu pada bengkok itu Bu kalau memang benar-benar tua. Jadi harus gergaji listrik. Gergaji listrik pun bisa bengkok. Enggak, gergajinya pakai gergaji yang khusus buat besi biasanya itu, Bu. Oh, gitu. Masya Allah, kuat banget ya itu ya. Kayu jati ya. Awet tuh ya, Mas ya. Sampai anak cucu cicit masih awet ya. Harganya. Oh. Iya. Kalau satu kursi, satu set harga nih ya, harga tertinggi lah ya. Satu set kursi jati itu berapa? Sampai tembus berapa juta?
Yang jati bagus sih Mas, Saya jati tua. Oh ya, ya itu biasanya nih ya Bu. Saya kisaran harga Ya, aja ya Bu. Saya kisarannya pukul berapa? Ya. mulai biasanya itu 2,5 Dua sampai itu Bu. setengah juta. Ya, Mm-mm. sampai 7 lah Bu. Satu set loh Mas. 7. Satu set kan Bu? Iya, ada Kan meja, satu ada set itu kursi. biasanya. Kalau Iya, satu kalau set satu set itu itu kursinya biasanya berapa? kan Kursinya jumlahnya berapa satu set? kursinya biasanya ada 4, yang panjang 1. Ya. Yang terus mejanya itu 1 kan Bu. Ah. Tergantung ada ukirannya enggak Bu. Kalau ada ukirannya itu mahal lagi. Karena proses mengukirnya ya butuh waktu ya. Ya di sini juga udah jarang Bu yang ngukir. Maksudnya yang generasi anak muda sebaya saya lah Bu, itu udah jarang yang mau ngukir gitu kan. Oh, sayang sekali. Makanya ya. harganya mahal. Sayang sekali, padahal itu kan ilmu ya, ilmu warisan leluhur ya, ukir-ukiran di Jepara ya. Iya Bu. Sudah jarang, jadi yang bisa ngukir itu di Jepara udah jarang ya. Ya mungkin ya kisaran umur 30-an ke atas itu Bu yang masih ada itu. Oh gitu. Tapi anak muda tetap ada, tapi nggak sebanyak yang orang dewasa itu. Oh gitu ya, sayang sekali kalau tidak ada generasi penerus nih ukir-ukiran Jepara. Di sana maaf Mas nggak ada SMK ukir gitu, seni ukir tuh nggak ada ya SMK. Ada Bu, saya pun lulusan SMK ukir Bu. Oh ya udah alhamdulillah kalau ada, jadi ada generasi penerus. Makanya sedikit paham soal jenis furnitur kan, saya dulunya di SMK ukir kan. Motif-motif ukir juga ada macamnya kan Mas ya, bentuk ini. Iya, ada banyak tuh yang motif Majapahit, Madura, Jakarta juga ada dulu. Iya. Bagus. Biasanya kalau Jakarta lebih ke condong Betawinya dulu. Iya. Baik Mas Huda, bagus sekali nih bisnisnya dikembangkan ya Mas ya. Terutama itu tadi ukir-ukiran Jepara gitu ya. Mengingat tadi Mas Huda bilang kan sudah jarang ya orang yang bisa mengukir. Bagus sekali nih bisnisnya. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi dengan Mas Huda? Atau mungkin ada yang mau pesan lagi selain Mas Ali tadi? Mas Ali sudah ya itu gerobak berapa jadi Dak? Pakai kayu yang biasa aja Dak. Ya ukurannya kalau lemari sini. Berapa ya lemari? Mbak Is lemari gitu, lemari. Ya udah nih, lemari yang gimana nih Kak? Yang lemari yang polosan naik tapi ada kacanya. Ada kacanya buat yang ngaca. Pintu berapa Kak? Yang pintu berapa nih kira-kira? Pintunya pintu berapa aja. ini? 2 pintu tapi digeser-geser gitu loh. Oh, kalau yang sliding itu mahal Kak jatuhnya. Ya, kalau mahal yang biasa itu ya, itu biasanya 2,5 sampai 4 lah. Waduh, ongkos kirimnya berapa? Itu belum ongkos kirim. Waduh Bu, nyampe 5 juta langsung untuk saya Bu. Itu kalau di saya usahain udah sama ongkos kirim Bu. 5 juta? Mahal banget Mas Huda. Kayu jati 4, itu atau Bu. Mauni? Jati Bu, kalau saya nggak pernah pakai Mauni ya, jarang Bu. Iya. Mendingan yang kayu. Sebenarnya saya juga punya bisnis lagi Bu. Apa? Itu yang diucapkan terima kasih itu Ibu, bikin taman. Bikin? Oh ini, bikin taman. Iya. Mantap. Jasa pembuatan kolam renang taman. Bikin kolam renang bisa? Aquascape bisa. Aquascape. Iya, sama kamu. Aquascape bisa nggak ada? Kalau ini Mas Huda, nggak bisa. Buat taman ini lengkap dengan gazebo-nya ini berapa biasanya borongannya? Kalau itu saya cuman itu Bu, pemasaran. Kalau yang soal harga itu teman saya hitung-hitungannya itu. Oh gitu, pokoknya Mas. Tapi biasanya pemasaran. dia itu kisaran paling murah biasanya 35 itu. 35 juta segini? Iya. Oh, jadi ini gazebo-nya sama dari... itu biasanya yang dapat kayu jati apa Mauni nih? Enggak sama. Kalau gazebo itu biasanya kayu kelapa Bu. Oh gitu, kayu pelata, kayu apa lagi tuh ya? Iya. Aku kurang paham kalau tapi masalah perkayuan. itu nggak dapat gazebo Bu. Oh gitu, cuma tamannya aja. Ya. Sama kolam. Sama kayak ini ada kolam ikan kan?
Iya, tebing reliefnya itu loh Bu sama ini. Oh, Terus gitu. air mancurnya juga, tanaman Tanamannya. biasanya kalau nggak salah dapat ikan koi juga itu biasanya. Oh, gitu. Koki. Luas berapa nih taman? Ini kalau perkiraannya tuh 7 kali 4 itu Bu. 7 kali 4. Oh, 35 juta ya. Iya. Boleh juga tuh Mas, dipromosiin juga. Jadi Mas ini bagian pemasaran nanti dapat fee gitu ya, berapa persennya gitu. Iya. Oh, Ya. gitu. Iya. Ya boleh juga bisnisnya bagus. Kita lanjut aja kuliah kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-12 ya. Kita akan bahas tentang aspek keuangan. Nah, aspek keuangan nanti kita akan bertemu 2 pertemuan ya. Ini aspek keuangan bagian pertama ini. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang neraca, kemudian juga apa sih yang dimaksud laporan keuangan gitu ya. Yang dasar-dasar dulu ya ini ya, bagian 1 ini ya. Nanti bagian keduanya nanti lebih fokus ke perhitungan semua yang bagian 2 ya. Bagian pertama ada perhitungan tapi tidak banyak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut untuk analisis kelayakan bisnis dari segi aspek keuangan. Ya, oke, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan dulu kepada Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu melakukan analisis kelayakan bisnis dari segi aspek keuangan gitu? Mengapa kita perlu menganalisis dulu dari segi aspek keuangan sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk menyatakan bahwa bisnis tersebut layak untuk dijalankan gitu. Seberapa penting sih aspek keuangan ini ya dalam bisnis kita gitu. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu coba Ya, memberi silakan. pendapat ya Bu. Boleh. Ya, boleh. Ya, sangat penting Bu kalau dalam membuka suatu bisnis ya untuk keuangan tersebut, karena kita harus menganalisa ya keuangan kita berapa, bisa nggak untuk membuka suatu usaha tersebut, dan jangan sampai kita sudah membuka setengah tapi nggak sampai selesai itu bisnisnya Bu, karena kendala masalah keuangan yang belum memadai gitu. Kendala Makanya modal kita harus gitu ya. menganalisis keuangan kita secara terperinci untuk membuka suatu peluang usaha tersebut gitu. Ya, terima Gitu, kasih Bu. Mbak Menurut Iis. saya. Ya, Ya. Sudah bagus jawabannya. Ada yang lain yang memberi masukan? Untuk keuangan ya Bu, apabila bagi pengusaha atau entrepreneurship yang tidak memiliki modal, itu mungkin bisa dimodalin dari pemerintah, atau mungkin ada beberapa komunitas-komunitas yang emang dia mensupport untuk kita sebagai pengusaha untuk bikin usaha gitu. Misalnya kita nggak ada modal untuk buat usaha, mereka modalin dengan rincian yang tadi Mbak Is bilang tadi ya, dengan rincian-rinciannya sebagai berikut. Kayak misalnya untuk modal usaha tempat kayak apapun itu nanti dijumlahin, nanti mereka yang tim untuk yang memberi modal pasti bakal ngasih pinjaman modal kayak gitu. Itu sih Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Is dan Mas Ali atas penjelasannya. Jadi aspek keuangan ini sangat penting ya. Jadi sebelum kita memulai usaha, menyatakan untuk membuka suatu bisnis ataupun usaha ataupun investasi ya, kita harus melihat dulu dari segi aspek keuangan gitu ya. Nah, aspek keuangan di sini tidak hanya laporan keuangan saja ya, seperti neraca, laporan rugi laba dan sebagainya gitu ya. Tapi di dalamnya kita akan menganalisis juga tentang biaya investasi gitu ya. Nah, di dalamnya juga kita menganalisis dari segi modal. Ya, ini biaya investasi. Nah, biaya investasi itu kan tidak hanya satu hal aja, tapi beberapa macam ya. Ada biaya pra-investasi, kemudian ada biaya yang untuk operasionalnya nanti berapa, untuk biaya membeli aset-aset gitu atau aktiva-aktiva seperti kalau memerlukan suatu ruangan atau
bangunan gitu tentunya adalah gedungnya ya, gedung yang digunakan untuk usaha. Kemudian kalau memerlukan aset-aset yang lain seperti mesin-mesin, nah itu juga memerlukan biaya dari sisi keuangan gitu ya. Nah, ini menganalisis modal kerja ini juga penting sekali ya. Nah, kalau memang seorang itu atau pengusaha tersebut ingin membuka usaha namun modalnya itu tidak cukup. Nah, dengan menganalisis dari aspek keuangan ini, kita bisa mengajukan pinjaman modal gitu ya ke pihak bank gitu atau ke pihak investor. Nah, gitu ya dengan kita analisis dari segi keuangan. Nah, di situ dijelaskan nanti bisanya ya biaya operasionalnya nanti berapa gitu. Modal untuk aset gitu ataupun untuk kita membeli bahan bakunya berapa, keuntungan yang akan kita peroleh nanti berapa gitu. Nah, dengan kita analisis kemudian kita buat suatu laporan gitu secara detail gitu. Nah, kita bisa mengajukan proposal kita yang sudah kita analisis tadi ya kelayakan bisnis tadi kepada investor gitu ataupun pihak-pihak yang akan memberikan modal kepada kita gitu ya. Kemudian dari aspek keuangan juga bisa digunakan untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Nah, istilahnya kalau dalam ekonomi itu BIP ya, break even point gitu. Nah, pengembalian investasi dari bisnis yang akan kita jalankan itu berapa tahun sih bisa balik modal gitu dalam jangka 3 tahun, 5 tahun ataupun lebih dari 5 tahun gitu. Kalau seorang investor membaca proposal kita gitu. Kalau balik modalnya terlalu lama mungkin juga mikir-mikir ya ini saya nanti dapat keuntungannya berapa ini ya. Investasi saya ternyata BIP-nya lama sekali nih 7 tahun gitu. Mendapatkan keuntungannya juga lama gitu. Kalau kita bisa menganalisa dan bisa menyajikan suatu bisnis gitu sehingga keuntungannya itu cepat kembali modal misalnya 3 tahun gitu sudah kembali modal gitu 5 tahun gitu kalau terlalu lama juga seorang investor juga mikir ya nanti bagaimana ini lama sekali modal saya nanti akan kembali gitu ya itu ini juga penting sekali ya dari aspek keuangan ya nah untuk selanjutnya di sini nah aspek keuangan. Dari aspek keuangan ini mungkin teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen keuangan ya. Apakah pernah ada ya di administrasi bisnis kuliah manajemen keuangan? Mbak Is, Mas Ali, Mbak Yesi, apakah ada pernah mengambil mata kuliah? Nah, ya, oke. Jadi pada hari ini kita hanya mengulas saja ya, mengulang kembali mata kuliah yang sudah pernah teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas semuanya, gitu singkat-singkat aja ya ini ya. Nah, dari aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini terdiri dari sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Nah, ini dari mana? Modal sendiri atau modal dari pinjaman gitu dari pihak ketiga gitu ya. Kemudian kebutuhan biaya investasi. Ini butuh biayanya berapa? Untuk tadi ya, untuk biaya membeli aset tadi berapa ya. Kemudian untuk biaya operasional untuk produksi berapa. Nah, itu kita sudah mendatanya atau memetakannya ya. Kemudian estimasi pendapatan dan biaya investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Ini juga masuk dalam aspek keuangan ya. Kemudian kriteria penilaian investasi. Kemudian ada juga di dalam rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Ini adalah mencakup dari aspek keuangan ya. Nah, kemudian dilihat dari sumber-sumber dananya, ya ini tentunya untuk dana suatu investasi usaha. Nah, kalau tidak cukup ya kita tentunya meminjam ya, modal pinjaman dari pihak ketiga gitu ya. Nah, ini dari segi sumber dana, ini dibagi menjadi dua macam, ada modal asing atau modal pinjaman. Modal asing di sini maksudnya adalah modal bukan dari kita sendiri gitu ya, modal dari pihak ketiga gitu atau modal dari
pinjaman gitu ya. Nah, di sini biasanya modal pinjaman ini ya diperoleh biasanya dari bank gitu ya, dari bank dengan tentunya kita dengan seperti mata kuliah kemarin ya, dengan mengagunkan biasanya juga bank juga tidak mau mengambil resiko gitu ya, ntar kalau aku pinjemi gitu, kira-kira usahanya nanti lancar nggak, maju nggak. Nah, kalau seandainya enggak gitu ya, nanti apa yang menjadi pegangan saya gitu, misalnya pihak bank begitu, biasanya juga minta minta istilahnya persyaratan ya, syarat ya, misalnya apa yang diagunkan, biasanya sertifikat gitu. Nah, kemudian kalau modal sendiri ini adalah modal memang murni dari diri sendiri gitu ya, atau calon pengusaha tadi ya. Jadi modal ini nanti akan digunakan untuk menjalankan usaha. Ini adalah sumber-sumber dana ya. Jadi bisa dari modal asing ataupun modal sendiri ya. Nah, kemudian kalau biaya kebutuhan investasi, ini adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Nah, ini kalau investasi gitu. Tentunya kalau kita usaha kan nggak hanya setahun 2 tahun ya, tentunya jangka panjang dan berharap usaha kita nanti berkembang gitu. Kalau tadi Mas Ali ingin usaha ayam gitu ya, jadi tidak hanya satu cabang, tentunya kita berharap di tahun kedua, tahun ketiga akan membuka cabang di beberapa daerah atau di beberapa kota gitu ya. Jadi usaha itu tentunya berjangka waktu panjang. Jadi kita prospeknya nanti ke depan gitu. Usaha kita akan maju gitu ya, akan memiliki cabang yang banyak gitu di seluruh Indonesia gitu, bahkan di seluruh dunia. Itu kan keinginan kita ya. Jadi tidak hanya setahun 2 tahun terus berhenti gitu kan, enggak ya. Jadi jangka panjang usaha kita nanti ini ya. Nah, tentunya kita memerlukan biaya-biaya kebutuhan untuk investasi ya, seperti biaya prainvestasi ya. Biaya prainvestasi ini biaya apa saja gitu. Nah, biaya prainvestasi ini sebelum kita melakukan usaha gitu, biasanya kan dilakukan survei seperti Mas Ali nih ya, survei dulu gitu ya, biaya ayamnya nanti berapa gitu, kemudian untuk beli gerobak kira-kira berapa sih, tanya-tanya tadi ya ke Mas Huda kalau beli gerobak berapa, kalau bikin gerobak berapa harganya, itu kan prainvestasi ya, kita tanya-tanya dulu, kita survei harga dulu gitu ya. Oh, harga gerobaknya satu gerobak itu misalnya 5 juta gitu ya. Kemudian kalau kita memproduksi satu istilahnya satu kemasan gitu ayam itu satu kotak ayam. Nah, itu berapa? Bahan bakunya berapa? Harga pokok penjualannya nanti berapa? Nanti akan kita jual berapa? Nah, itu kita melakukan analisis dulu. Ini biaya prainvestasi ya, analisis kelayakan bisnis dulu gitu ya. Seperti yang kita lakukan pada perkuliahan ini ya, analisis kelayakan bisnis. Nah, itu kita analisis dulu kelayakan usaha kita, kelayakan bisnis kita ya. Dari segi tadi ya, biaya operasionalnya nanti berapa, kemudian biaya tadi bahan baku berapa, kalau kita sewa gedung dan sewanya berapa gitu ya, kita list dulu, kita petakan dulu nih, ini adalah biaya-biaya prainvestasi. Kemudian biaya survei dulu kan, survei ke lokasi usaha kita juga perlu biaya, perlu dana untuk menuju ke lokasi tempat kita survei gitu ya. Nah, ini biaya-biaya prainvestasi. Kemudian setelah itu ada juga biaya pembelian aktiva tetap. Nah, di sini tadi ya Mas Ali rencananya mau beli gerobak, ini juga termasuk biaya-biaya aset kita aktiva tetap tadi ya, berupa peralatan. Kemudian juga kita beli manci atau wajan gitu tadi ya untuk menggoreng ayam tadi. Nah, itu pembelian aktiva tetap. Kemudian juga beli piring untuk penyajiannya, gelas untuk minumnya gitu dan sebagainya. Ini kita perlu menginventarisir juga biaya pembelian aktiva tetap ya. Kemudian juga biaya operasional. Nah, ini biaya operasional tadi juga bahan bakunya dari ayamnya berapa, minyaknya berapa. Kemudian juga kalau kita menggunakan bangunan gitu,
Misalnya sewa ya biaya sewanya berapa, kemudian biaya air berapa, biaya listriknya berapa, ya, dan sebagainya ya. Ini adalah merupakan biaya-biaya kebutuhan investasi dari usaha kita gitu ya. Nah, kemudian ini untuk laporan keuangan saya persingkat saja ya, teman-teman kan sudah pernah mendapatkannya nih di manajemen keuangan. Oke, untuk Mbak Yustika bisa minta tolong dibacakan saja. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya. Tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka-angka tersebut. Menurut Brigham tahun 2014. Laporan perusahaan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Ya, terima kasih Mbak Yustika sudah dibacakan. Sama-sama Ibu. Kita lanjut saja ya. Oke, untuk berikutnya Mbak Uis bisa dibacakan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai 1. Posisi keuangan, 2. Kinerja keuangan, 3. Arus kas perusahaan. Ya, terima kasih. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut. Ini jenis-jenis laporan keuangan. Ya, bisa dibacakan Mbak Yesi. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5, yaitu 1. Neraca atau statement of financial position. Yang kedua yaitu laporan laba atau rugi. Statement of profit or loss. Yang ketiga yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang keempat yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Statement of change in equity, dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Ya, terima kasih Mbak Yesi. Ini juga sudah pernah teman-teman dapatkan ya. Saya percepat ya. Di modul juga sudah ada di e-learning. Oke, untuk selanjutnya neraca. Apa yang dimaksud dengan neraca? Nah, ini juga penting kita ketahui ya tentang neraca ya, neraca keuangan ya suatu usaha gitu. Kita harus bisa ya memahami apa itu yang dimaksud dengan neraca. Jadi di sini neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat mata kuliah manajemen keuangan ya. Kalau belum ingat kita refresh kembali ya. Kita ulang kembali ya, kita ulas kembali. Nah, apa yang dimaksud dengan aset atau harta? Ada yang tahu aset atau harta itu apa? Masih ingat nggak mata kuliah manajemen keuangan? Ya, aset atau harta. Baik, saya coba jelaskan ya, karena waktunya udah malam ini ya. Ya. Nah, aset atau harta ini adalah kekayaan tuh yang dimiliki suatu perusahaan ya. Jadi bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya ya. Nah, untuk aset atau harta ini bisa dibagi menjadi 3, ada aset tetap, kemudian aset lancar, aset tidak berwujud. Aset berjalan. Ya, aset lancar itu namanya ya, berupa uang biasanya itu yang mudah dicairkan biasanya aset lancar. Kalau aset tetap itu seperti tanah, bangunan gitu ya. Kalau aset tidak berwujud, nah apa itu aset tidak berwujud? Nah, aset tidak berwujud itu biasanya kalau kita memiliki brand, nah itu kita istilahnya merek kita gitu, kita daftarkan gitu ya. Haki ya kita ya, jadi hak milik gitu, hak milik itu. Aset hak paten ya Bu, paten yang atas brand kita. Nah itu ya contoh dari aset yang tidak berwujud. Nah, jangan lupa nanti teman-teman kalau sudah memiliki brand, Mas Ali juga ya jangan lupa di hak patenkan tadi ya, biar tidak dicontoh atau dicontoh orang lain gitu ya, itu bahaya ya gitu ya. Kemudian liabilitas atau utang. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban suatu perusahaan ya yang harus dibayar. Biasanya utang ini ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Kemudian kalau ekuitas ini adalah ini adalah hasil misalnya bersih ya. Nah, setelah
kita melakukan perhitungan di laporan keuangan gitu ya. Jadi nanti nilai aset kita nanti atau pendapat dikurangi oleh liabilitas atau utang-utang. Nah, itulah nanti akan ketemu pendapatan bersih kita atau aset bersih kita gitu ya. Setelah semua pendapatan dikurangi dengan kewajiban-kewajiban atau utang-utang, nah itu dinamakan ekuitas. Jadi aset bersih kita, nanti pendapatan bersih kita berapa, nah itu ekuitas ya. Bapak Ibu nanti kalau terputus nggak apa-apa, kita lanjutkan minggu depan ya, jadi nggak usah gabung lagi. Nanti minggu depan masih bisa ada kok bagian kedua ya. Baik, Ini dua pertemuan ini dari aspek keuangan. Ya. Oke, untuk neraca, ini dalam penyajian laporan keuangan, neraca memiliki dua bentuk penyajian, ada bentuk skontro, ini ya, atau dalam bentuk rekening, dan bentuk stafel. Nah, ini ya, masih ingat nggak ya, teman-teman waktu dulu manajemen keuangan ya. Bentuk skontro ini adalah laporan neraca dengan bentuk menyajikan tuh rekening dalam dua sisi atau menyamping. Jadi ada kanan ada kiri bersebelahan gitu ya. Sedangkan kalau stafel ini adalah neracanya bentuknya itu dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, pasiva dan modal. Ini ya. Oke, saya kasih contoh aja ini biar lebih jelas di sini ya. Ini adalah bentuk skontro. Jadi ini bersebelahan ya, bersampingan antara aktiva dan pasiva. Nah, ini adalah aktiva, ini adalah aset-aset kita, ini ada kas, ya, kas ini adalah aset lancar, kemudian uang kita di bank, ini aset lancar, kemudian perlengkapan, ini senilai sekian, kemudian ada asuransi. Nah, kemudian di total aktiva lancarnya sejumlahnya berapa, kemudian ada aktiva tetap di sini, di sini ada peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan gitu, kemudian dijumlahkan aktiva tetapnya berapa. Nah, kemudian di total aktivanya berapa ya. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya memiliki suatu mesin ya, misalnya kompor gas gitu ya, tadi Mas Ali mau usaha ayam. Nah, itu ada akumulasi penyusutan ya biayanya ya. Kan kompor tidak terus bagus gitu ya. Nah, nanti bisa ada jangka waktunya paling 5 tahun, 6 tahun tuh harus ganti. Nah, itu kalau pembukuannya sudah bagus, satu perusahaan itu pembukuannya sudah bagus, tentunya akan ada peralatan biaya akumulasi penyusutan peralatan tersebut gitu ya. Misalnya nilainya itu berkurang dari setiap tahunnya itu 2% atau 3% gitu. Nanti ini ada biaya, ini akumulasi penyusutan peralatan, ini nanti dikurangkan. Jadi aset tadi nilainya, misalnya di tahun pertama nilainya kompor tadi misalnya 1 juta. Gitu. Di tahun kedua nilai asetnya tidak 1 juta lagi karena nilainya sudah berkurang. Tidak seperti waktu pertama kita membeli. Jadi nanti nilai asetnya berkurang. Misalnya nanti di tahun berikutnya, di tahun kedua, nilai kompor tadi tidak 1 juta, tapi nilainya 800.000 gitu atau 950.000 gitu nilainya menyusut, nilai offsetnya menyusut karena kualitas barangnya tadi juga tidak sebagus tahun pertama gitu, sampai tahun kedua, tahun ketiga tentu semakin menyusut. Nah, nanti seorang pengusaha akan memperhitungkan, 5 tahun nanti aku harus beli kompor baru karena kompornya nanti 5 tahun ke depan nanti akan rusak gitu. Jadi harus disiapkan dananya, anggaran untuk membeli peralatan baru gitu. Ya, tapi jangan lupa di sini ya ada penyusutannya. Jadi nilainya tidak tetap. Ada nilai penyusutan tiap tahun nanti akan semakin bertambah ya nilai penyusutannya itu dikurangkan ya nanti ya ini ya. Nanti ketemu sini total aktivanya berapa. Kemudian pasiva ini adalah hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar. Nah, di sini ada hutang. Nah, ini hutang usaha, hutang gaji. Nah, total hutangnya berapa? Kemudian setelah itu kita jumlahkan semua. Ini ketemu di sini modal usahanya sekian. Nah, ketemu total modalnya berapa? Kemudian untuk akhirnya nilai total hutang ditambah modalnya ini berapa? Nah, ini adalah cara membuat kita neraca gitu ya. Nah, oke, saya percepat saja. Ini adalah contoh dalam bentuk stafel gitu. Jadi stafel itu berurutan ya, di atasnya aktiva, kemudian di belakangnya atau di bawahnya ini pasiva. Pasiva itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi gitu ya. Kalau aktiva itu adalah aset kita, aset lancar, aset tetap maupun aset tidak berwujud. Ini bentuknya.
stafel ya. Jadi ini dari atas ke bawah ya, tidak menyamping ya. Kalau skontrol tadi bentuknya adalah menyamping, kanan kiri, aktiva sebelah kiri, pasiva sebelah kanan. Kalau bentuk stafel itu lurus ya, dari atas ke bawah. Aktiva di sebelah atas, yang pasiva atau kewajiban-kewajibannya di sebelah bawahnya gitu ya. Oke. Ini sudah ada di modul yang sudah saya share ya. Kemudian pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dalam perusahaan itu ada kreditur ya. Kreditur jelas ya, ingin mengetahui prospek bisnis kita bagaimana, apakah maju atau tidak. Ya kalau bagi kreditur sih yang penting nanti pinjamannya lancar pembayarannya gitu ya. Kalau usahanya bagus, prospeknya bagus, nah dia kan yakin bahwa perusahaan itu nanti bisa membayar gitu hutangnya ya. Kemudian pemegang saham ini juga penting ya untuk mengetahui bahwa usaha tersebut ke depannya memiliki prospek yang bagus gitu ya. Kalau aku menginvestasikan danaku ke perusahaan tersebut gitu, dalam berapa tahun nanti akan kembali modalku gitu, akan mendapatkan keuntungan berapa gitu setelah aku menginvestasikan danaku di usaha tersebut. Nah gitu ya. Kemudian untuk pemerintah, nah ini juga penting sekali ya, karena pemerintah itu di sini lebih menyorot ke pajaknya. Nah, jika laporan usaha atau laporan keuangan disajikan dengan benar gitu ya, nah, itu ketahuan tuh keuntungannya berapa, pajaknya berapa gitu ya. Ini pemerintah, jadi lebih ke arah pajak, besarnya pajak nanti berapa yang akan dipungut gitu terhadap usaha tersebut. Nah, kalau dari segi manajemen, nah dari segi manajemen tentunya ini adalah lebih ke untuk menilai kinerja dari karyawannya gitu. Ya, jadi kalau usaha tersebut maju, usaha tersebut dapat berkembang, nah manajemen dapat menilai bahwa produktivitas usahaku bagus, karyawanku kinerjanya bagus sehingga usahanya lancar. Ini untuk menilai kinerja dari karyawan yang kita pekerjakan tentunya ya untuk memegang usaha tersebut. Oh ternyata karyawan ini bisa dipercaya gitu ya, sehingga usaha yang aku percayakan kepadanya berjalan dengan lancar gitu. Dari segi keuangan juga laporannya bagus, tidak ada penyelewengan gitu. Kita sebagai manajemen harus bisa membaca ya, atau owner ya, harus bisa membaca laporan keuangan gitu. Untuk itulah kita harus belajar membuat neraca gitu. Di masa kuliah ini ya kita belajar membuat neraca. Agar apa? Kita tahu, kita bisa membaca laporan keuangan yang dibuat karyawan kita nanti gitu ya. Jadi kita istilahnya sebagai pemimpin itu tidak diakali gitu. Tidak istilahnya dibohongin sama karyawan kita, karena kita bisa membaca laporan keuangan gitu. Mungkin kalau sebagai owner suatu perusahaan mungkin kita tidak membuat langsung ya gitu, karena kita menerima laporan gitu dari anak buah kita gitu, akuntan kita gitu ya. Nah kita bisa membaca laporan keuangannya, laporan keuangannya seperti ini, harusnya seperti ini dong, kenapa seperti ini, kita bisa menganalisis gitu ya. Kemudian dari segi karyawan, nah ini karyawan juga penting untuk mengetahui laporan keuangan, karena karyawan tersebut juga ingin kan mendapatkan reward gitu jika ternyata pendapatan perusahaan gitu sudah mencapai target, juga ingin mendapatkan bonus kan gitu ya. Jadi karyawan itu bisa mengetahui bahwa kinerjaku selama ini bagus sehingga bisa mencapai target, dan nanti aku akan mendapatkan bonus gitu, mendapatkan reward dari perusahaan gitu ya. Nah, ini adalah karyawan. Kalau misalnya tidak baik atau tidak bagus, ternyata dari segi keuangannya tidak sesuai target, pendapatannya tidak sesuai yang diinginkan gitu ya. Nah, karyawan tentunya akan mengintrospeksi diri. Berarti aku